12 hari lamanya di tahun yang baru ini Tuhan menyertai kita dan memberkati kita dengan berkat-berkat yang baru di setiap harinya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kembali pagi hari ini Tuhan kami datang dalam hadirat-Mu. Kami menyatakan terima kasih kami kepada Tuhan untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan, anugerah-Mu yang sungguh besar melimpah di dalam kehidupan kami. Engkau pelihara kami ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Damai sejahtera sukacita Tuhan itu melimpah di dalam kehidupan kami. Kau telah melayakkan kami semua datang dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami ya Bapa yang mungkin di dalam perjalanan. Engkau sertai, Engkau pimpin Tuhan hingga sampai ke tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Hingga kami boleh bersama-sama untuk beribadah, menaikkan pujian sembah kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Segala kuasa setan iblis yang ingin merampas damai sejahtera, sukacita Tuhan di saat kami beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengikat pola patah juga usir keluar dari tempat ini, terlebih di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kuasa-Mu bekerja, biarlah hadirat-Mu nyata di tempat ini, dan semuanya itu membawa pemulihan, pembaharuan dan perubahan di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, yang sama-sama siap untuk menaikkan pujian syukur kita di hadapannya. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita akan menaikkan sembah syukur kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita katakan di hadapan Tuhan, jiwa kita haus untuk merasakan segala kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan, aku haus padamu. Jiwaku merindukanmu. Hasrat di relung hatiku,
lebih dalam lagi, lebih lagi kami mengasihi Tuhan, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Kaulah Bapa kami yang baik, Kaulah Allah kami yang layak kami tinggikan dan kami sanjung Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkatalah Engkau di atas setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini ya Bapa. Yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan, yang mengalami beban, Engkau angkat beban kami semua ya Bapa. Ada pemulihan di tempat ini Tuhan, ada pembaharuan di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, Kuasa-Mu bekerja tanpa batas di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan Engkau memilik setiap hati kami semua di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau terus bersorak-sorai di dalam nama-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, amin. Masih tetap berdiri saudara, kita mau terus menaikkan pujian kita ke hadapan Tuhan. Kita datang ke hadapan Tuhan. Terima
ayat 29. Itulah buk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam sunyi yang merangkul pagi, hati adalah aliran sungai yang jernih, mengalir tanpa paksa, mengisi cekungan tanpa pernah menunggu. Lembutan bukanlah lemah, ia adalah kekuatan yang memilih dia saat kata-kata bisa melukai, adalah keberanian memeluk luka dan mengubahnya menjadi cahaya. Seperti bambu yang kau tahu, ia tidak pernah melawan angin, tetapi mengikutinya, dan karena itu ia bertahan. Kelembutan hati adalah akar yang tak terlihat, menguatkan langkah dalam badai, menyirami jiwa yang kering, dan memberi teduh bagi mereka yang tersesat. Maka biarlah hatimu lembut, karena dari sanalah cinta tumbuh, menghidupi dunia dengan keheningan penuh makna. Lembutkanlah setiap hati yang terluka dengan kasih. Hapuskanlah kesalahan mereka yang bersalah kepada kami, dan berikanlah anugerah keselamatan bagi mereka yang membenci kami. Kepadamu ya Bapa, kami serahkan seluruh umat ini dengan penuh iman dan pengharapan. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, saya begitu indah bisa kita dengar pada pagi hari ini. Rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan untuk setiap pembentukan, untuk setiap pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau ada yang mau bersaksi lagi, masih saya buka. Kalau tidak ada, saya beri dua kesaksian dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita berdoa minta dengan kasih Tuhan. Ibu Sunarsi untuk pimpin kita dalam doa. Puji Tuhan. Segala puji dan syukur kami syukur terima kasih Tuhan Yesus kasih kepada kami. Kita kami syukur satu Kau baik dan sangat baik Tuhan kepada kami. Kau sudah memberkati kami Tuhan. Kita berkati dan saat ini ya Bapa, kita sangat bagi kami Tuhan. Kami akan bersyukur di hadapan-Mu, kami memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan
Yesus berkata, yang berdua dari sini.
untuk mendengar sebagian daripada firman
serta kami dapat mempraktekannya dengan setia hari besar. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini pembicara yang bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan masih dalam pemulihan, karena sudah beberapa hari mengalami gangguan kesehatan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini suasana Natal masih terasa di dalam hidup kita. Kalau berbicara tentang Natal, tentu berbicara tentang kelepasan, berbicara tentang pemulihan, berbicara tentang restorasi, berbicara tentang perubahan. Dan hari ini saya percaya kita yang ada di sini melalui ibadah dan perayaan Natal yang telah kita ikut bersama, kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, supaya kita tetap menyenangkan hati Tuhan, tentu ada tugas, ada kewajiban yang perlu kita lakukan di tahun 2025 ini dengan setia. Untuk itu saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kedua, ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya baca untuk kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saya ulangi ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Melalui nas ini ada dua pokok pikirannya, ada dua kebenaran yang penting untuk kita pahami bagi hari ini. Tetapi yang saya sampaikan bagian yang kedua, ya, ayat yang ke-10, di sana dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, tapi
Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, kenapa Paulus mengatakan ini pemberian Allah atau pemberian Tuhan? Kalau kita melihat di dalam mulai dari kitab Kejadian sampai ke kitab Wahyu, tidak ada tokoh lain di surga maupun di bumi yang memprakarsai, yang mengambil inisiatif tentang keselamatan umat manusia. Nah, untuk itu kita sepakat, karena Alkitab yang mengatakannya bahwa keselamatan yang diberikan kepada umat manusia, termasuk kita yang ada di sini, murni inisiatif Tuhan, murni karena kasih Tuhan. Karena di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dikatakan ya, tentang keselamatan diberikan ya, karena Allah mengasihi kita dengan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya, diberikannya anaknya yang tunggal, supaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini murni karya Tuhan. Nah kemudian saya tidak membicarakan itu ya, tetapi tugas ya, tugas. Di sana dikatakan ayat yang ke-10, pekerjaan baik. Di dalam bahasa asli Alkitab ya, pekerjaan baik sama dengan perbuatan baik. Jadi kalau kita belajar bahasa asli itu artinya sama ya, artinya sama. Nah kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah menghendaki, Allah mempersiapkan kita untuk melakukan perbuatan baik. Ada 3 alasan ya, ada 3 alasan mengapa perbuatan baik ini ditekankan kepada kita, ditekankan kepada orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dan perlu saya tegaskan di sini bahwa perbuatan yang baik itu menurut standar Tuhan, ya, menurut standar Allah, bukan menurut standar manusia. Kalau perbuatan baik menurut standar manusia, apa yang baik di dalam pikiran saya, di dalam perasaan saya, dalam pikiran saya, belum tentu baik buat keadaan itu. Ini manusia. Tetapi perbuatan baik di sini ini menurut standar Tuhan. Nah, kalau itu menurut standar Tuhan, tentu baik bagi saya, baik juga bagi kita semua, baik juga bagi semua orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita mencoba menyimak ini semua agar kita ya, di tahun 2025 ini berada di dalam kategori, berada di dalam kelompok ya, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan terjemahan yang lain, orang yang menyenangkan hati Tuhan. Saya pikir kita tidak punya kerinduan ya agar hidup kita dimurkai oleh Tuhan. Tidak ada itu terkira dalam pikiran kita. Tetapi yang ada di benak kita, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, alasan yang pertama, saya mengajak kita membaca di dalam 3 Yohanes, dekat-dekatnya Wahyu ya. 3 Yohanes pasal 1, kalau itu 1 pasal saja. 3 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-11 ya. Ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian: saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Saya ulangi, barang siapa berbuat baik, ia berasal
Mazmur pasal 119 ayat 68. Kemudian saya baca juga di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 30 dan 38. Nanti baca di rumah ya. Jadi mengapa ya Allah meminta, Allah menghendaki supaya kita berbuat baik? Karena pribadi Allah sendiri ya. Jadi peribahasa dia mengatakan begini ya, akhir dari cucuran mata jatuhnya kepribadian juga. Jadi karakter orang tua itu menurut kepada anaknya. Nah, karakter Allah itu baik, dan karakter itu pasti menurut kepada kita sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Saya pikir ini menjadi kerinduan yang besar bagi kita semua. Ini alasan yang pertama ya. Kemudian alasan yang kedua ya. Alasan yang kedua kita baca di dalam Galatia ya, Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Yang berbunyi demikian. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan. Nah, jadi ayat yang ke-9 Bapak Ibu, di sana dikatakan kita akan menuai. Pertanyaannya menuai apa? Ya. Nanti akan terjawab oleh ayat-ayat selanjutnya. Nah, kemudian di sana dikatakan ya, kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Saya percaya tahun 2025 ini hati kita penuh dengan kerinduan besar. Kemudian kita tidak lanjuti untuk berbuat baik. Nah, tadi saya katakan perbuatan baik menurut standar Allah. Ya, perbuatan baik menurut standar Allah. Jadi kita melakukan sesuatu, ya. Kita melakukan sesuatu standarnya standar Allah. Nah, oleh sebab itu ya, kita melakukan perbuatan baik itu dengan sukacita. Jadi tidak boleh dengan luka dan paksa. Bapak Ibu ingat kenapa bangsa Israel mayoritas tidak sampai ke tanah Kanaan? Karena mereka melakukan perbuatan yang tidak baik. Mereka melakukan sesuatu dengan hati yang tidak tulus. Misalnya seseorang memberi sesuatu kepada si A. Nah, kemudian dari satu sisi dia memberi, tapi dari sisi lain hatinya menggerutu, tidak tulus. Dia memberi. Ingat, kalau kita memberi sesuatu kepada orang dengan hati yang tidak tulus, Allah tidak berkenan di hadapan kita. Nah, oleh sebab itu tahun 2025 kita
menyimpang sedikit ya. Ada rintangan besar dalam berbuat baik ini. Coba kita lihat di dalam Injil Matius 19 ya. Saya nyimpang sebentar ya. Injil Matius 19 ayat yang ke-16 kita baca. Nah kemudian nanti kita loncat ayat yang ke-21 dan 22 yang berbunyi begini. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Selanjut ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab hartanya banyak. Harta itu menjadi penghalang orang berbuat baik. Kalau di dalam Injil Matius itu dikatakan orang muda. Di Injil Markus tidak disebut, tapi di Injil Lukas disebut pemimpin. Nah jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat anak muda ini, orang ini, pemimpin ini, dia meninggalkan Tuhan karena materi, karena harta. Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena materi, karena uang, karena pekerjaan yang menguntungkan. Ini rintangan, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu tahun 2025 ini kita singkirkan rintangan ini. Kita singkirkan. Ayo, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam hidup kita. Berikut Bapak Ibu, di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 tadi ya, supaya kita berbuat baik. Nah, lalu perbuatan baik seperti apa? Ya? Kita mesti kejar terus supaya kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita hari-hari. Kita lihat di dalam Ibrani ya, pasal 13. Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat 15 dan 16 kita baca. Saya baca untuk kita semua. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal ya. Yang pertama tentang mengucap syukur dengan bibir yang memuliakan Tuhan. Ini bagus ya. Nah kemudian yang kedua ya, di sana dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan bantuan. Nah jadi berbuat baik itu memberikan bantuan ya. Kita lihat saudara-saudara kita, apakah perlu bantuan uang, apakah perlu bantuan beras, atau mungkin
yang berkenan kepada Tuhan itu kondisinya seperti apa? Ini ada banyak ayat tapi tidak lama. Kita baca di dalam Roma pasal 2 ya. Roma pasal 2 ayatnya yang ke-10 ya. Yang berbunyi demikian, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Kalau di dalam terjemahan yang lain bukan orang Yunani, tapi bangsa-bangsa lain dari orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Nah jadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, mereka adalah menerima orang-orang yang menerima janji Tuhan. Ya. Di sana dikatakan satu ya, kemuliaan, dua, kehormatan, tiga, damai sejahtera. Jadi ada tiga hal yang Tuhan berikan. Dan ini menarik Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, ayo tahun 2025 kita belajar untuk melakukan ini. Saya katakan ini kepada kita bukan berarti saya sempurna, tetapi di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, di dalam segala keberadaan kita, ayo kita sama-sama berbuat baik. Nah kemudian ingat, yang berjanji ini bukan manusia, tetapi Allah sendiri melalui ilham Roh Kudus. Maka apa yang Tuhan janjikan kepada kita itu pasti digenapi. Haleluya. Nah kemudian ya, ini bagian yang kedua ya, kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah kemudian yang ketiga, menjadi pemenang. Kita lihat di dalam Roma itu juga ya, pasal 12. Roma pasal 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kita sadar kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Kalau Bapak dan Ibu baca di YouTube ya, hari-hari ini Jokowi menjadi bulan-bulanan, menjadi bulan-bulanan ya, pernyataan-pernyataan yang tidak menyenangkan. Kalau bukan Tuhan bisa stres. Nah, di sini kita melihat ya, ini rumusan bagi kita, ini salah satu ya. Dunia yang penuh dengan kejahatan ini ya, cara mengatasinya dengan cara berbuat baik menurut standar Tuhan, bukan menurut standar saya ya. Menurut standar Tuhan. Dan Paulus katakan ya, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita berbuat baik, saya percaya karena ini firman Tuhan, kita akan menjadi pemenang. Nah oleh sebab itu ya, saya tekankan kepada kita semua, semangat Natal ya, ini berbicara tentang
Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini membuka kita sekalian di tahun 2025. Kalau kita mau mendengar dengan sungguh-sungguh, kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kita mau melakukannya dengan setia di dalam hidup kita hari pasang, maka seluruh janji Tuhan menjadi milik kita. Kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, baik secara jasmani, terlebih pula secara rohani. Kita renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami sungguh-sungguh merindukan Engkau. Kami sungguh-sungguh mau melakukan kebenaran firman. Kami sungguh-sungguh percaya firman-Mu iya dan amin. Dan kami percaya pagi hari ini firman Tuhan termeterai di dalam hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Allah Roh Kudus berkarya di dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir hari ini. Bapa, Engkau satu-satunya pribadi yang menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan mereka, di dalam setiap masalah mereka, di dalam setiap persoalan mereka, sehingga di lain kesempatan mereka bisa bersama-sama kami menikmati yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya bangsa dan negara kami ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan, ada di dalam kasih setia-Mu, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Kami juga percaya Bapa, Tuhan pakai semua denominasi gereja yang tersebar di seluruh persada Nusantara untuk menyatakan pribadi-Mu, untuk mendemonstrasikan kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga banyak orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang selalu membentuk kita untuk menjadi lebih baik hari lepas hari. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan perpuluhan juga untuk persembahan pembangunan. Tapi sebelumnya saya minta dengan kasih Tuhan Bapak Yuda untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak buat firman yang telah Kau laburkan pada pagi hari ini. Biarlah itu menjadi tanah yang subur di dalam hati kami, firman yang bertumbuh
saudara kasih Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman pada pagi hari ini, hari Senin, hari Jumat, ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita kembali berbakti di rumah Tuhan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Titin Sumarni, singers oleh Bapak Pepar Dede, Ibu Ani Guntari SH dan Saudari Apri Midanti SPD. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Alfred STMT. Petugas persembahan oleh Ibu Erni dan Ibu Purwati. Operator LCD oleh Saudari Maria Angelina. Penerima tamu oleh Bapak Parlin Purba dan Ibu Suryani. Ibadah ini disertai dengan ibadah sekolah minggu. Untuk informasi lainnya dan doa berkat saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, sebelum ibadah kita akhiri, saya menyampaikan satu undangannya bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari, hari ini tanggal 12 kalau tidak salah, hari Rabu ada kebaktian keluarga dan ucapan syukur di tempat saya. Kebaktian keluarga dan ucapan syukur di tempat saya. Kebaktian ini gabungan saya dan keluarga, kemudian Yos dan keluarga, berikut Setia dan keluarga. Nah kemudian karena belum terkumpul ya, jadi ibadah keluarga dan ucapan syukur kita belum terjadwal, hanya satu, tapi bulan November nanti kalau tidak salah Pak Duli bulan November ya, ibadah keluarganya itu ada di WA saya lihat. Jadi belum bisa disusul. Kemudian kami ini belum terjadwal dan saya minta maaf kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Saya tidak bermaksud melangkahi bapak-bapak dan ibu yang belum terjadwal. Dan kemudian saya tidak ingin ya, teman-teman saya dari gereja tetangga untuk sesekali melayani di sini. Ya. Saya coba telepon satu kemarin tanggal 14 berangkat. Tanggal 12 ya, berangkat ke Surabaya. Kemudian telepon satu lagi, rupanya berada di Sulawesi Selatan, di Tanah Toraja. Nah jadi ada satu yang ada di sini, yaitu Bapak Pendeta Petrus Karami. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Saya tidak bermaksud melangkahi ya, apalagi menunjukkan bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi saya ini dengan ibadah hari Rabu nanti sangat khusus bagi saya ya, karena saya dan ibu memperingati untuk pernikahan kami yang ke-50. Jadi saya berkeluarga sudah 50 tahun. Jadi ini kemurahan Tuhan. Jadi itu saja yang
kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang